Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Yang pertama adalah elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang bekerja pada benda dihilangkan. Untuk karet dan polimer lain, elastisitas disebabkan oleh peregangan rantai polimer ketika kerja diterapkan. Elastisitas sempurna hanya merupakan perkiraan dari sebenarnya, dan beberapa bahan tetap murni elastis bahkan setelah deformasi yang sangat kecil. Ya, masuk ke nomor 2. Tegangan tarik. Tegangan tarik atau tensile stress adalah tegangan normal yang menghasilkan tarikan tensil pada sebuah batang. Rumusnya tau sama dengan F per A. Keterangan F sama dengan besar gaya tekan atau tarik, satuannya N. A luas penampang M kuadrat. Tau tegangan N per M kuadrat. Yang ketiga adalah regangan tarik. Regangan tarik didefinisikan sebagai deformasi atau pemanjangan benda padat karena penerapan gaya tarik atau tegangan. Regangan tarik sama dengan L kurang L0 per L0 sama dengan delta L per L0. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, yang keempat itu adalah modulus Young. Modulus Young disebut dengan modulus tarik adalah ukuran kekakuan suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan. Rumusnya Y sama dengan tegangan atau tau per regangan E sama dengan F per A per delta L per L0 sama dengan F L0 per A delta L. Jadi Y sama dengan F L0 per A delta L. Yang kelima adalah modulus geser. Modulus geser adalah ukuran yang menyatakan elastisitas suatu benda atau bahan pada terhadap perubahan geser dinamakan modulus geser. Rumusnya adalah modulus elastisitas sama dengan tekanan per regangan. S sama dengan tegangan geser per regangan geser. F per A per delta X per A. Kita akan masuk ke hukum Hooke. Hooke adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dan posisi nominalnya. Inilah contoh penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketapel. Mainan tradisional yang satu ini biasanya digunakan anak-anak untuk membidik buah ataupun burung saat berada di atas. Cara penggunaan ketapel yaitu Anda bisa meletakkan batu yang digunakan untuk membidik pada ujung karet, kemudian karet ditarik sehingga karet bertambah panjang. Dan setelah gaya tarik tersebut dihilangkan, maka batu akan terlempar dan ketapel akan kembali pada bentuk awal. Dan penerapan ketapel ini sesuai dengan konsep hukum Hooke. Yang ketiga adalah susunan pegas. Susunan seri ditujukan untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjang yang dialami sistem pegas akan lebih besar. Sedangkan susunan paralel bertujuan untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi yang saya jelaskan tentang materi bab 2.